lagi. Makanya jangan main-main dengan azab neraka. Karena Allah sendiri sudah menyampaikan, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu pedih. Allah sendiri menyampaikan azabnya pedih. Kita ibaratkan gini, saya mukul Mufleh misalnya. Tenang aja lah, saya mukul Fajar. Fajar kayaknya nggak pernah berkelahi. Sekali dipukul, dia ngerasa sakit. Ya karena memang dia bukan orang yang terbiasa berkelahi. Maka ketika ditanya, dipukul tadi sakit nggak? Ya sakit, karena memang dia nggak terbiasa dengan perasaan itu. Beda kalau ketika kita tanya sama yang biasa berkelahi, Mike Tyson misalnya, pukul, dan dia mengatakan pukulan orang yang memukul dia itu sakit. Karena dia udah terbiasa berkelahi dan biasa tinju, ketika dia bilang sakit ya benar-benaran sakit. Paham maksud saya? Orang kalau jarang dipukul, terus sekali dipukul dia bilang sakit, ya emang karena dia nggak pernah merasakan sakit sesakit itu, sehingga dia bilang sakit. Tapi kalau orang yang sudah biasa berantem, dipukul, ditendang, dia ngerasa biasa aja. Terus sesekali pernah dia dipukul kok dia merasa sakit, ketika sesekali dia ditendang kok dia bilang sakit, maka pukulan dan tendangan ini luar biasa. Karena biasanya dia nggak sakit, tapi dia ngerasa ini sakit. Lah ini Allah sendiri yang bilang sakit. Allah ini yang bilang kalau azabnya pedih. Azabnya ini akan menyiksa sekali bagi umat manusia. Padahal Allah ini, beliau zat yang tidak akan pernah merasakan sakit. Tidak akan pernah merasakan pahit. Tidak akan pernah merasakan kepedihan. Tidak pernah merasakan sedih. Itu Allah. Tapi Allah bilang, inna azabi lasyadid. Maka sungguh azabku itu amat sangat pedih. Maka ya benar-benar pedih. Makanya benar-benar pedih azabnya. Karena Allah sendiri yang menyampaikan seperti itu. Kalau saya yang bilang azab neraka itu pedih, ya jangan percaya karena saya nggak pernah. Saya ya kayak gitu itu. Tapi kalau Allah sendiri menyampaikan azabnya pedih, maka sungguh azabnya benar-benar pedih. Maka jangan main-main dengan azab neraka. Kalau kita terbiasa kalau kita sering berbuat dosa, itu biasa. Gimana ya? Ya karena memang manusia itu tempatnya berdosa, tempatnya salah. Tapi kalau kita sampai meremehkan dosa, sampai kita meremehkan pelanggaran yang kita lakukan, itu namanya musibah besar. Kalau kita merasakan ya kalau kita berbuat dosa itu biasa tempatnya manusia itu salah dan dosa. Tapi kalau kita sampai meremehkan dosa, maka itu musibah besar. Bahkan Nabi saja ketika pertama kali mendengar ayat tentang ini, tentang azab neraka jahanam, Nabi saja langsung pingsan. Dan ketika bangun bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah umatku nanti akan kuat ya Allah? Rasul sendiri menyampaikan seperti itu. Rasul yang dia hidupnya dibimbing langsung oleh Allah, sholatnya, cara makan, cara minumnya, cara mandinya, seluruh kehidupan Rasulullah itu dibimbing langsung oleh Allah, sudah menyampaikan seperti itu. Maka kita benar-benar harus berlindung dari azab itu. Karena Rasulullah sendiri juga sampai pingin ketika mendengarkan itu. Rasulullah sendiri saja ketakutan umatnya tidak akan kuat ketika menghadapi azab neraka. Bahkan neraka jahanam, neraka yang paling rendah, neraka yang paling ringan. Lalu yang kedua, wamin azabil qabr, dan dari azab kubur. Azab kubur dan fitnah kubur ini bedanya apa sih?
Makanya kan permintaannya min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Lalu kalau permintaannya ada berlindung dari azab kubur, berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, maka pertanyaannya azab kubur dan fitnah kematian atau azab kubur dan fitnah kubur itu bedanya apa? Ada. Ini doa sudah kita sering azimkan, sering kita gunakan. Tapi ya itu tadi, esensi doa itu sebenarnya ya akan terkabul kalau kita benar-benar memahami apa yang kita pinta, apa yang kita minta. Contohnya kayak gini lah. Kita punya adik, siapa yang punya adik? Misalnya punya adik, kamu lagi main HP. Terus ada tukang es krim lewat, es krim nawarin. Terus adikmu minta es krim, tapi ketika minta es krim ini dia cuma sambil main, terus ngomong es krim. Kamu ngelihat adikmu pengen, dia bingung mesti lihatnya. Ini dia pengen es krim atau enggak? Tapi kok dia sambil main? Dia cuma niruin bapaknya itu ngomong, atau emang dia mau es krim? Tapi beda halnya kalau kamu lagi main game, main HP. Adikmu minta es krim terus narik-narik tanganmu, narik-narik HP-mu, terus ngeletakin HP-mu di meja. Mas, es krim, mas, es krim. Itu akan beda. Mesti kamu akan paham, oh adik saya pengen es krim. Maka kamu akan turuti, kamu akan belikan. Beda halnya ketika yang tadi, dia bilang es krim, tapi dia nggak niat mintanya. Sama halnya gitu, ketika kita minta, ketika kita doa, kita biasa baca itu, kita biasa doa itu, tapi kita nggak paham isinya, ya sama aja Allah nggak akan ngabulkan. Allah juga nggak melihat keseriusan, ini serius nggak mintanya, ini serius nggak doanya. Zaki Sebelum mungkin, Zak. Ya, Zaki silakan. Fajar nggak apa-apa. Saya jawabnya pakai perspektif saya, Rik. Artinya perspektif ini sendiri juga depends on mind gitu loh. At least saya meyakini hidup ini juga ya insya Allah terintegrasi sama Allah gitu kan. At least ini pakai penganalogian ya, dimana fitnah kubur dan azab kubur. Gitu kan Rik pertanyaannya? Ya. Sebelum diazab, itu at least melewati proses ya, ada prosedurnya gitu loh. Dimana tentunya kita berdoa itu pastinya juga etikalnya itu ada, dan juga alurnya itu udah rapi sesuai dengan ini proses itu tadi yang saya sebutkan di awal. Ketika memang kita memohon untuk berlindung dari fitnah azab kubur dan fitnah kubur, lalu juga berlindung dari azab, ya pertama yang saya yakini adalah ya selama kita berdoa yakin akan terhindar dari fitnah, otomatis kita tidak akan mengalami azab itu sendiri. Oleh karenanya ya, jadi bisa dimengerti kan ya. Ya, oke lah. Jadi intinya fitnah dulu baru azab ya. Begitu, Rik. Terima kasih. Ya, oke, benar ya. Ya, seperti itu. Lalu apa sih bedanya fitnah kubur sama azab kubur? Fitnah kubur itu contohnya pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Jadi manusia itu ketika manusia itu diwafatkan, diambil ruhnya, maka dia akan melalui suatu celah yang sangat sempit. Ini termasuk orang yang paling kecil sekalipun, bayi pun tetap akan melalui celah sempit ini. Ini fitnah kubur. Akan naik ke langit, itu prosesnya panjang. Lalu kembali lagi, baru di alam kubur itu ditanyai